Coba kamu bayangkan, kamu adalah seorang prajurit muda dari Uni Soviet, salju turun lebat, suhu pun di bawah 0 derajat, dan setiap langkah yang kamu ambil bisa jadi langkah terakhirmu. Bukan karena tank musuh, bukan karena pesawat, tapi karena satu orang. Ya, satu orang saja. Satu bayangan putih yang tak terlihat, yang mengintai dari kejauhan. Dan hanya butuh satu peluru untuk mengakhiri hidupmu. Dia tidak pernah terlihat, tidak bersuara, namun mayat rekanmu bergelimpangan satu persatu. Mereka bilang dia bukan manusia, dia adalah bayangan salju. Tentara Soviet menyebutnya The White Death. Dan siapa sangka, orang yang menebar ketakutan itu hanyalah seorang petani dari desa terpencil di Finlandia. Pada saat Uni Soviet menyerang Finlandia, prajurit Soviet mengalami situasi yang sangat horor. Dikarenakan mereka harus berhadapan dengan seorang sniper yang tidak diketahui keberadaannya dengan kondisi cuaca yang dingin dan ekstrim. Sniper ini menghantui prajurit merah pada kala itu. Dia mampu berkamuflase dengan salju untuk menyembunyikan dirinya dari musuh dan bertahan seorang diri di cuaca yang sangat ekstrim. Hal inilah yang membuat tentara Uni Soviet menjadi ketakutan dan dia mendapati julukan sebagai The White Death. Siapa sangka penembak jitu ini hanyalah seorang petani dan pemburu yang sederhana yang berasal dari desa. Simo Häyhä lahir pada tanggal 17 Desember tahun 1905 di kota pertanian Rojärvi, Finlandia. Dia merupakan seorang petani dan pemburu yang bergabung dengan prajurit sukarelawan Finlandia ketika Soviet menyerang negara tersebut pada tahun 1939. Pada masa mudanya, dia sudah terlatih menjadi penembak jitu dan hobinya juga sebagai pemburu. Dia sering memenangkan kompetisi menembak di kampung halamannya. Di umur 17 tahun, dengan kemampuannya dalam menggunakan senjata api, dia pun memutuskan untuk bergabung dengan prajurit militer Finlandia untuk melawan Uni Soviet. Ketika Uni Soviet menyerang Finlandia yang pada waktu itu dipimpin oleh Joseph Stalin, tentara merah sangatlah frustasi dikarenakan jumlah tank, pesawat tempur, dan prajurit yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan Finlandia, namun tetap kesulitan dalam menaklukkan negara tersebut. Stalin memprediksikan akan menguasai Finlandia pada akhir tahun 1939, tetapi Finlandia tetap bertahan hingga Maret 1940 berkat keahlian menembak para prajurit Finlandia termasuk Simo Häyhä yang sudah mengirimkan ratusan prajurit merah kepada kematian. Meski bersenjatakan peralatan yang jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tentara Uni Soviet, Simo menunjukkan keahlian luar biasa dalam pertempuran. Ia tidak menggunakan teleskop pada senapannya seperti sniper pada umumnya. Justru, Simo lebih memilih menggunakan senapan laras panjang standar M28 varian Mosin Nagant dengan bidikan besi biasa. Alasannya sederhana, namun cerdas. Pantulan cahaya dari teleskop bisa mengungkapkan posisinya kepada musuh. Selain itu, bidikan besi tidak mudah membeku di cuaca dingin ekstrim. Ia bahkan masukkan salju ke dalam mulutnya agar uap nafasnya tidak terlihat di udara dingin dan membocorkan lokasinya. Keberanian dan strategi Simo benar-benar membuat tentara Soviet berada dalam ketakutan. Setiap hari, mereka kehilangan prajurit tanpa tahu dari mana tembakan itu berasal. Musuh tidak bisa melihatnya karena Simo selalu mengenakan pakaian kamuflase putih yang menyatu dengan salju. Dan dia hanya bergerak sedikit demi sedikit dengan sangat hati-hati. Ia juga membuat sarang menembaknya di bawah salju untuk mengurangi bayangan dan suara tembakan. Kondisi ini menjadikan setiap pergerakan tentara Soviet seperti berjalan di tengah ladang maut yang tak terlihat. Selama berlangsungnya perang musim dingin yang hanya berdurasi sekitar 3 bulan, Simo diyakini telah menewaskan lebih dari 500 tentara Soviet, menjadikannya sebagai sniper paling mematikan dalam sejarah militer dunia. Bahkan, angka tersebut belum termasuk jumlah korban dari tembakan submachine gun miliknya. Pihak Soviet pun sampai mengirimkan sniper-sniper elit dan artileri khusus untuk hanya membunuh Simo, tetapi mereka tetap gagal melumpuhkannya. Nama The White Death pun menjadi julukan yang sangat ditakuti di kalangan pasukan merah. Namun, keberanian Simo tidak membuatnya tak terkalahkan. Pada bulan Maret 1940, ia akhirnya tertembak di wajah oleh peluru musuh yang hampir membunuhnya. Pelurunya menghantam rahangnya dan menghancurkan bagian bawah wajahnya. Meskipun luka tersebut sangat parah dan membuatnya koma selama beberapa hari, Simo berhasil selamat. Anehnya,
Ia baru sadar dari komanya pada hari yang sama ketika perang antara Finlandia dan Uni Soviet dinyatakan berakhir, yaitu pada 13 Maret 1940. Finlandia memang harus menyerahkan sebagian wilayahnya, tetapi perlawanan mereka telah mencetak sejarah luar biasa. Setelah perang, Simo Häyhä tidak pernah lagi kembali ke medan tempur. Ia memilih menjalani hidup yang tenang sebagai petani dan pemburu seperti masa lalunya. Meskipun wajahnya cacat akibat luka tembak, semangat dan ketenangannya tetap membekas dalam ingatan bangsa Finlandia. Ia tidak pernah membanggakan dirinya, justru selalu merendah saat ditanya tentang aksinya di medan perang. Ketika ditanya, bagaimana ia menembak begitu banyak musuh? Jawabannya sederhana, saya hanya melakukan tugas saya sebaik mungkin. Simo meninggal dunia pada tanggal 1 April 2002 dalam usia 96 tahun. Hingga kini, namanya masih dikenal sebagai simbol keberanian, keuletan, dan kecerdikan dalam mempertahankan tanah air. Kisahnya menjadi legenda tidak hanya di Finlandia, tapi juga di seluruh dunia sebagai contoh bagaimana satu orang dengan semangat dan dedikasi tinggi mampu menghadapi kekuatan yang besar sekalipun. The White Death bukan hanya julukan, melainkan cerminan dari perjuangan rakyat kecil melawan raksasa dengan semangat pantang menyerah.